Halo guys, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat source code yang telah kami buat. Source code ini berisi compress dan decompress menggunakan Java. Sebelumnya saya telah mengupload source code saya ke dalam GitHub. Anda dapat downloadnya di github.com/selamat_m_rahmat/tobootstrap. GitHub merupakan layanan berbasis web hosting untuk proyek-proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kontrol revisi Git. Untuk mendownload source code yang telah kami buat, Anda tinggal mengklik download zip. Lalu, file yang kami buat atau yang kami upload setelah berhasil Anda download. Untuk mengeceknya, Anda langsung dapat melihat pada directory di mana tempat Anda menyimpan file tersebut. Di sini saya menyimpannya di dalam directory home downloads dan di sini adalah filenya. Berikut ada bin, src dan readme. Untuk melihat source code yang sudah kami buat, Anda tinggal mengklik src. Dan di sini terdapat 3 class, Huffman coding, dan Huffman decompress. Masing-masing file ini berekstensi .java. Jika kita double klik, maka file ini akan terbaca sebagai teks. Di sini saya menggunakan Gedit sebagai text editornya. Bagi Anda yang menggunakan Windows, mungkin Anda akan menggunakan Notepad dan atau semacamnya. Saya akan copy source code yang dalam bentuk teks ini ke dalam Eclipse. Saya membuka Eclipse menggunakan terminal. Seperti biasa, Eclipse akan meminta kita menentukan workspace yang akan kita gunakan. Klik OK. Selanjutnya, saya akan membuat proyek baru, Java project bernama compress decompress. Decompress. Oke, finish. Lalu kita akan membuat 3 kelas seperti yang telah kita download tadi, yaitu kelas Huffman coding, lalu yang terakhir adalah Huffman decompress. Ya. Setelah itu kita kopikan file dari text editor tadi ke dalam Eclipse sesuai kelas yang telah kita buat. Sini saya akan paste dari kelas Huffman ke dalam kelas Huffman di Eclipse. Setelah kita selesai mengopi ketiga kelas tersebut ke dalam Eclipse, kita harus memastikan bahwa tidak ada yang error di dalam program kita. Seperti yang Anda lihat, di sini tidak ada yang error. Lalu kita coba run. Program berhasil dijalankan. Di sini saya menggunakan konsol untuk menjalankannya karena file yang
telah saya download tadi bukan file executable. Begitu pula dengan Anda. Jika Anda menggunakan source code yang telah saya berikan di GitHub, maka itu bukan file executable. Untuk membuat file tersebut menjadi executable, di dalam Eclipse Anda cukup mengklik File, Export, lalu pilih Runnable jar file. Runnable jar file ini akan mengubah file tadi menjadi .jar. Di sini Anda browse untuk menentukan di mana Anda meletakkan file .jar tadi. Dan di sini pada kolom name Anda gunakan untuk memberi nama file .jar Anda. Lalu jika sudah klik OK, lalu finish. Oke. Setelah itu kita cek apakah file yang kita ekspor tadi telah terbuat di dalam directory yang kita pilih atau belum. Nah, di sini sudah ada compressor.jar. Untuk pengguna Linux, kita harus mengecek file permission compress.jar tersebut. Di sini masih berwarna merah, artinya kita tidak dapat mengeksekusi file tersebut. Agar dapat dieksekusi, kita harus mengganti file permission tersebut menjadi 755. Lalu ketikkan chmod 755 compressor. Ketikkan ls kembali untuk melihat apakah dia sudah berwarna hijau. Ternyata di sini sudah berwarna hijau, artinya kita dapat mengeksekusi file tersebut. Untuk menjalankannya, Anda cukup mengetikkan javascript jar, lalu nama filenya compressor.jar. Oke, di sini sudah berhasil dijalankan. Sebelumnya saya telah membuat file berukuran 43 byte untuk dijadikan bahan compress dan decompress. Type C if you want to compress file, type D if you want to decompress. Maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini decompress, bukan compress. Saya akan melakukan compress. Saya akan mengetik C. Type the full path where you locate your file. Di sini kita diminta untuk memasukkan directory ke dalam program kita. Directory yang kita masukkan adalah directory file yang akan kita kompres. Home bfs test. Lalu ketikkan kembali untuk merefresh file tersebut. File txt yang Anda buat akan berubah menjadi file bin karena dalam program kami men-set file txt tersebut menjadi file bin. Compression finish. Lalu kita buka properties, file menjadi 381 byte. Mengapa bertambah besar? Karena file yang kita buat bukan ke dalam kode biner, tetapi ke dalam char biner. Karena satu-satunya masalah yang kita temukan dalam pembuatan program ini adalah bagaimana mengubahnya ke dalam kode biner, bukan karakter biner. Meskipun kita sudah men-split dengan Huffman tree dan men-split ke dalam biner seperti ini, kita tetap mempunyai file yang berukuran besar dikarenakan semuanya dihitung berdasarkan char atau karakter. Di sini ada lebih dari 380 karakter, sehingga ukuran file malah menjadi membengkak. Oke. Kita coba dengan program decompress-nya. Kita jalankan kembali java jar compressor.jar. Lalu kita pilih D untuk decompress. Lalu kita masukkan directory yang kita inginkan, home bfs test. Lalu ketikkan kembali untuk merefreshnya, home bfs test. Decompress finish, artinya file
yang telah kita kompres berhasil dikompres kembali. Kita properties, file menjadi 43 bytes ya. Jika Anda menemukan cara untuk membenarkan atau mengubah karakter biner tadi ke dalam kode biner, jika Anda berkenan, mention saya di @selamatmr. Ini adalah akun Twitter saya. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda mengkoreksi source code yang telah kami buat. Baik, sekian source code yang kami buat. Presentasi video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar Struk.com. Apabila ada kekurangan, tolong di subscribe atau di mention ke akun Twitter saya.